Pernah berpikir nggak, kenapa PBB diam tak berkutik saat entitas Yahudi melakukan kejahatan perang terbesar terhadap rakyat di Baitul Maqdis, tapi sangat tanggap dengan perang Rusia-Ukraina? Mari kita urai di Bacain Berita Buat Kamu, episode 31. Hukum internasional untuk siapa? Bicara tentang PBB, pasti bicara tentang hukum internasional. Karena PBB adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Namun, kemunculan hukum internasional ini ternyata berawal dari persatuan negara-negara Eropa yang beragama Nasrani untuk melawan Kesultanan Utsmaniyah pada akhir abad ke-16 Masehi. Persatuan ini menyebabkan munculnya The Family International atau TFI. Konferensi ini mengadakan konferensi Westphalen pada tahun 1648 Masehi dan menetapkan beberapa ketentuan yang mengatur hubungan antar mereka dalam menghadapi daulah Islam, juga meletakkan dasar-dasar hukum internasional untuk menghancurkan daulah. Di dalamnya disepakati gagasan konferensi internasional untuk menjaga kepentingan negara-negara Eropa, juga gagasan keseimbangan internasional yang menghalangi perkembangan negara-negara dengan dalih memperhitungkan yang lain. Singkat cerita, setelah Perang Dunia I, Inggris dan Prancis membentuk komunitas internasional dengan nama Liga Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut dengan LBB yang mengadopsi TFI. Akan tetapi, LBB tidak mampu menjaga keseimbangan internasional sehingga tercetus banyak perang seperti Perang Cina-Jepang, invasi Jerman ke Austria, hingga pecahnya Perang Dunia II. Kemudian LBB pun runtuh. Setelah Perang Dunia II berakhir, Sekutu membangun kembali TFI dalam organisasi baru yang dinamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menambahkan United Nations Security Council sebagai alat yang kuat untuk menjaga negara yang disebut sebagai negara adidaya, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina. Kita harus sepakat bahwa sejak awal berdirinya, organisasi internasional seperti PBB tercipta bukan untuk seluruh dunia. Buktinya, mereka mengabaikan pembunuhan anak-anak dan perempuan, juga pemboman terhadap rumah sakit, sumber energi, dan air di negara-negara muslim. Tapi, pasang badan membela entitas Yahudi. Kita harus mengetahui bahwa organisasi ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, memungkinkan Amerika untuk mencapai kepentingannya melalui berbagai organisasi dan undang-undang. Hal ini juga berlaku dalam hal finansial, seperti eksistensi Bank Dunia, IMF, dan WTO yang memberlakukan pinjaman pada sebagian besar negara di dunia, yang tentu saja berimbas pada penjajahan politik dan ekonomi. Kedua, menjadikan organisasi ini sebagai pembatas visi antara negara lemah dan negara besar. Jadi, jika ada musibah yang menimpa suatu negara disebabkan negara besar, pintu Dewan Keamanan PBB selalu terbuka. Tapi, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluh dan menangis. Tidak bisa lebih dari itu. Apalagi berharap untuk menghilangkan kezaliman yang ada. Invasi AS ke Irak dan Afghanistan, pembasmian ahli Baitul Maqdis, Uighur, Rohingya, dan lainnya merupakan bukti bahwa polisi dunia sebenarnya adalah penjahat terbesar yang ada. Mereka yang seharusnya disangsi, tapi dengan angkuhnya justru berdiri menjadi pemimpin. Setelah semua fakta ini, masih yakin kalau PBB akan menyelamatkan saudara kita di Baitul Maqdis dan belahan bumi lain? Sungguh, kaum muslimin tidak pantas menjadi bagian dari organisasi internasional yang ada. Kaum muslimin tidak boleh tunduk pada penindasan organisasi tersebut. Kaum muslimin haruslah menghadapi musuh mereka secara langsung, tidak berlindung di balik sistem yang tujuan awal kelahirannya adalah untuk memerangi Islam dan umat Islam sejak abad ke-16. Wallahu a'lam bishawab.